Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang alokasi biaya. Perkenalkan, saya Nurul Latifah. NIM 630101901166. Triseno Ambara NIM 630101901177. Afifatul Laili NIM 630101901178. Kemudian ada Mufarija NIM 630101901190. Baik, saya akan menjelaskan alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat bersama dan yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu produk atau jasa. Hal ini dapat dicontohkan seperti biaya mesin fotokopi pada kantor konsultan yang mendukung aktivitas pelayanan lebih dari satu jenis jasa. Oleh karena itu, biaya mesin fotokopi akan dibebankan kepada masing-masing jenis jasa dengan proporsional. Kemudian ada gambaran umum tentang alokasi biaya. Biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam dua output atau lebih baik itu produk atau jasa disebut sebagai biaya bersama atau common cost. Pada bab ini akan berfokus pada biaya bersama di departemen pendukung dan produk. Contohnya, upah yang dibayarkan kepada petugas kebersihan di suatu pabrik merupakan biaya bersama. Semua produk yang diproduksi di pabrik tersebut, karena manfaat kebersihan dapat dirasakan semua produk. Kemudian ada tujuan alokasi biaya. Yang pertama yaitu menghasilkan suatu kesepakatan harga yang menguntungkan. Yang kedua ada untuk menghitung profitabilitas lini produk, dan yang ketiga untuk memprediksi pengaruh ekonomi dan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya untuk menilai persediaan, dan yang terakhir yaitu untuk memotivasi para manajer. Kemudian jenis-jenis departemen itu ada dua, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Departemen produksi yaitu departemen secara langsung mengerjakan produksi yang diproduksi. Contohnya, departemen bahan baku, obat, pembutiran dan pengemasan. Kemudian departemen pendukung yaitu departemen yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk perusahaan yang menyediakan jasa pendukung yang penting untuk departemen produksi. Contoh yaitu gudang, general affair, legal, marketing, dan akunting. Kemudian pembebanan biaya departemen pendukung. Seringkali biaya departemen pendukung dialokasikan ke departemen lain dengan menggunakan satu tarif pembebanan. Pada kasus ini, kita memfokuskan pada alokasi biaya satu departemen ke departemen lain. Sebagai contoh, departemen pemrosesan data perusahaan melayani berbagai departemen lainnya. Biaya pengoperasian departemen pemrosesan data kemudian dialokasikan ke departemen pengguna sederhana dan langsung. Namun, walaupun terlibat dalam penetapan tarif pembebanan, beberapa pertimbangan adalah memilih tunggal versi yang tepat, dua utama pendukung aktual berganda, dan penggunaan biaya departemen pendukung aktual yang dianggarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Tarif pembebanan tunggal. Beberapa perusahaan lebih menyukai mengembangkan tarif pembebanan tunggal. Pada kasus Hamilton & Berry, kantor akuntan publik dalam skenario pembukaan, ingat bahwa perusahaan mengembangkan departemen fotokopi sendiri untuk melayani 3 departemen produksinya, audit, pajak, dan konsultan manajemen sistem atau MAS. Departemen audit 94.500, departemen pajak 67.500, departemen MAS 108.000, total 270.000. Jika tarif pembebanan tunggal digunakan, biaya
tetap sebesar $26.190 akan digabungkan dengan estimasi biaya variabel sebesar $6.210 $270.000 dikali $0,023 untuk kurun total biaya sebesar $32.400 dibagi dengan estimasi jumlah lembar yang difotokopi sebanyak 270.000 yang akan menghasilkan tarif per lembar sebesar $0,12. Jumlah yang dibebankan ke Departemen Produksi merupakan suatu fungsi jumlah lembar yang difotokopi. Anggaplah bahwa penggunaan aktual adalah sebagai berikut. Departemen Audit jumlah 92.000 lembar, Departemen Pajak 65.000 lembar, dan Departemen Mas 115.000 lembar. Total biaya fotokopi yang dibebankan pada masing-masing departemen dapat diperlihatkan sebagai berikut. Perhatikan bahwa penggunaan tarif tunggal mengakibatkan biaya tetap diperlukan sebagai biaya variabel. Pada kenyataannya, bagi Departemen Produksi, fotokopi merupakan biaya variabel mutlak. Apakah Departemen Fotokopi membutuhkan $32.640 untuk memfotokopi 272.000 lembar? Tidak. Departemen Fotokopi hanya membutuhkan $32.446 buka kurung $26.190 buka kurung 272.000 dikali $0,023. Jumlah pembebanan ekstra diakibatkan oleh perlakuan biaya tetap sebagai biaya variabel. Tarif pembebanan berganda. Walaupun penggunaan tarif tunggal adalah sederhana, namun hal ini mengabaikan dampak diferensial dari perubahan penggunaan biaya. Biaya variabel Departemen pendukung naik sesuai tingkat kenaikan jasa. Sebagai contoh, biaya kertas dan tinta untuk Departemen Fotokopi meningkat sesuai peningkatan jumlah lembar yang difotokopi. 1. Pengembangan tarif tetap. Prosedur pengalokasian biaya tetap. 1. Penetapan biaya jasa tetap yang dianggarkan. 2. Perhitungan rasio alokasi. Rasio alokasi sama dengan kapasitas Departemen Produksi per total kapasitas. 3. Pengalokasian. Alokasi sama dengan rasio alokasi dikali biaya jasa tetap yang dianggarkan. 2. Pengembangan tarif variabel. Tarif variabel tergantung pada biaya yang berubah ketika penggerak biaya berubah. Pada Departemen Fotokopi, penggerak biaya adalah jumlah lembar yang difotokopi. Jika lembar yang difotokopi meningkat, kertas dan tinta digunakan akan lebih banyak. Total tarif variabel adalah $0,023 per lembar. Penggunaan aktual versus yang dianggarkan. 1. Untuk kalkulasi biaya produk, alokasi menggunakan biaya yang dianggarkan sehingga tarif overhead ditetapkan di muka dapat dihitung. 2. Untuk keperluan evaluasi kinerja, pengalokasian dilakukan pada akhir periode sehingga dipakai biaya aktual. Metode alokasi biaya Departemen Pendukung. Ada 3 metode, yaitu metode langsung, tidak ada interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Lalu metode berurutan, alokasi biaya dilakukan secara tahap demi tahap mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Lalu metode timbal balik, metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Untuk contoh soalnya, Lancar Jaya memiliki 2 departemen produksi, yaitu pengasahan dan perakitan. Selain itu, terdapat 2 departemen pendukung, yaitu sumber tenaga dan pemeliharaan. Faktor kausal untuk sumber tenaga adalah jam penggunaan listrik. Untuk biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan. Untuk perincian biayanya bisa dilihat pada tabel di bawah. Pertama, metode langsung. Langkah 1, menghitung rasio alokasi. Untuk menghitung sumber tenaga, pengasahan 600 itu dari Departemen Produksi Pengasahan 600
dibagi 600.000 ditambah 200.000 dari jam penggunaan listrik Departemen Perakitan. Hasilnya 0,75. Lalu yang 200 itu dari jam penggunaan listrik Departemen Produksi Perakitan dibagi dengan 600.000 jam penggunaan listrik Departemen Produksi Pengasahan ditambah 200.000 dari perakitan, hasilnya 0,25. Untuk pemeliharaan caranya juga sama seperti sumber tenaga. Lalu setelah menghitung rasio alokasi, langkah 2 yaitu alokasi biaya Departemen Pendukung menggunakan rasio alokasi. Sumber tenaga 0,75 dikali 250 hasilnya 187 untuk pengasahan, dan untuk perakitan 0,25 dikali 250 hasilnya 62.500. 0,75 dan 0,25 itu hasil dari langkah 1 menghitung rasio alokasi. Untuk pemeliharaan juga sama, 0,5 dikali 160 hasilnya 80 untuk pengasahan, dan 0,5 dikali 160 hasilnya 80 untuk perakitan. Yang kedua yaitu metode berurutan. Langkah 1 menghitung rasio alokasi. Sumber tenaga 200 dikali 1 juta. Pemeliharaannya yaitu 0,20. Untuk pengasahan 600.000 dibagi 1 juta hasilnya 0,60. Untuk perakitan 200.000 dibagi 1 juta hasilnya 0,20. 1 juta itu dari pemeliharaan 200.000 ditambah untuk produksi pengasahan 600.000 lalu ditambah perakitan 200.000. Untuk pemeliharaan juga sama, 4.500 dibagi 9 juta hasilnya 0,50. 4.500 dibagi 9 juta hasilnya perakitan 0,50. 9 juta itu dari pengasahan 4.500 ditambah perakitan 4.500. Lalu langkah 2, alokasi biaya Departemen Pendukung menggunakan rasio alokasi. Untuk sumber tenaga didapat untuk pemeliharaan 0,20 dikali 250 hasilnya pemeliharaan 50.000. Lalu 0,60 dikali 250 hasilnya 150.000 untuk pengasahan. Lalu 0,20 dikali 250 hasilnya 50.000 untuk perakitan. 0,20, 0,60 dan 0,20 itu dari langkah 1 metode berurutan. Untuk pemeliharaan juga sama, 0,50 itu dari langkah 1 metode berurutan dikali 210 hasilnya pengasahan 105. Lalu 0,50 dikali 210 hasilnya juga 105 untuk perakitan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode timbal balik atau resiprokal. Yang pertama, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung. Total biaya baru dari departemen pendukung lalu dialokasikan ke departemen produksi. Yang kedua, menggunakan sistem persamaan linear simultan. Persamaan biaya untuk satu departemen pendukung ditentukan untuk satu departemen pendukung sebagai jumlah dari biaya langsung departemen ditambah proporsi jasa yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Yang ketiga, persamaan biaya di departemen pendukung dirumuskan. Total biaya sama dengan biaya langsung ditambah biaya yang dialokasikan.
Selanjutnya dari tabel berikut, misal P adalah biaya departemen listrik dan M adalah total biaya departemen pemeliharaan, maka persamaan biaya listrik P sama dengan biaya langsung ditambah bagian biaya dari pemeliharaan sama dengan $250.000 ditambah 0,10 M. Selanjutnya perbandingan ketiga metode. Perbandingan metode alokasi langsung, berurutan, dan timbal balik seperti tabel berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan kata atau kurang jelas dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.